Baik, selamat pagi, siang, sore, malam kepada Pak Alif dan juga rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 yang terdiri atas saya, Dela Ramba, dengan rekan-rekan saya yaitu Benedik dan juga Rizky Fadlan. Kami akan mempresentasikan tentang desain one stage LNA kami yang dengan ketentuan frekuensi 4,6 hingga 4,8 GHz. Yang pertama, di sini sudah ada target yang setelah ditentukan oleh Pak Alif dan juga frekuensi sesuai kelompok kami. Dan berikut adalah skematik rangkaian kami. Pertama, kami menggunakan ADS yang dengan source inductive degeneration LNA topologinya. Di sini memakai untuk transistornya yang kode NE3210S01. Ini merupakan rangkaian pertama. Yang sebelahnya itu untuk rangkaian kedua kami menggunakan dari ATF 13254, transistornya kami ganti dan juga topologinya kami gunakan yang alternatif lain, dan di ADS ini kami gunakan untuk fitur optimasi dan juga tuningnya untuk mendapatkan parameter-parameter yang lain. Dan juga kami gunakan LT-Spice untuk tambahan untuk pengetahuan simulasi kami dengan sama, yaitu menggunakan topologi source inductive degeneration LNA. Dan untuk analisis matematisnya kami gunakan saat kami masih menggunakan yang rangkaian dengan transistor NE3210 tersebut. Jadi yang pertama itu kami menggunakan rumus untuk dasar impedansi input LNA yang menggunakan Vin dengan rumus tersebut dan Zin dengan rumus tersebut juga. Dan untuk menentukan matching impedance input kami menggunakan Zin yang umumnya itu di 50 ohm, maka Fs-nya juga 50 ohm. Dan untuk menghitung LG dan LS kami gunakan rumus untuk dari reaktif dari input imajinernya yang dinolkan, dan di LS-nya itu real dari impedansi input untuk di yang matching 50 ohm. Dan ini boleh ke bawah sedikit. Jadi setelah menghitung LS, kami hitung LG sesuai dengan menggunakan frekuensi kami. Lalu ke atas lagi itu kami menghitung untuk coupling kapasitornya, menghitung CC. Itu di boleh di scroll ke atas sedikit. Ya, itu untuk menghitung CC-nya kami gunakan rumus F1 per 2 V kali 50 dikali coupling kapasitornya, dan dapatkan 0,069 0,6919 nanofarad. Lalu kami menghitung untuk di LT Spice ini sesuai dengan apa yang kami dapatkan di LT Spice, dan nantinya angka-angka dari coupling kapasitor, LS, LG ini dan juga RS kami simulasikan di LT Spice seperti pada gambar tadi yang ada di atas. Untuk gambar LT Spice-nya sudah saya masukkan di sini untuk angka-angkanya. Untuk degeneration sendiri ini dia akan ada efek penambahan negatif feedback yang akan digunakan untuk membatasi penguatan yang berlebihan dan juga menjaga kestabilan rangkaian dan memudahkan untuk matching input impedance. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan terkait analisis rangkaian yang telah digunakan. Nah, pertama itu dari rangkaian yang kami buat, yang bisa dilihat di sini, ini merupakan rangkaian single stage low noise amplifier dengan yang disebutkan juga tadi sebelumnya, parameter frekuensi yang kami buat itu berkisar dari 4,6 sampai 4,8 GHz. Nah, di sini transistor yang kami gunakan itu ada yang pertama itu ATM 13284. Komponen ini merupakan komponen pseudomorphic HMT transistor sebagai komponen penguatnya. Karena kayak di atas ini menggunakan topologi source seperti dijelaskan juga. Karena dilihat pada source di NMOS ini itu terhubung dengan ground. Makanya di sini kami menggunakan topologi common source karena perhitungannya juga mudah dan juga efektivitas tinggi jika digunakan dalam kehidupan nyata. Nah, di sini kami membagi beberapa bagian dari rangkaiannya. Pertama itu ada di bagian input matching network, terdiri dari komponen L4, R4, juga C5. Di sini bisa kita lihat di gambar untuk input matching network ada L4, R4, dan juga C5. Nah, guna dari input matching network ini, guna dari input matching network ini adalah agar ada penyesuaian impedansi dari sumber dengan impedansi input dari transistor agar transfer daya serta refleksi yang ada itu dimaksimalkan dan refleksi itu dikurangi. Nah, L4 pada rangkaian itu digunakan untuk menekan impedansi input pada frekuensi tertentu, R4 berfungsi sebagai penstabil impedansi dan biasnya, lalu C5 itu digunakan sebagai coupling kapasitor untuk keperluan frekuensi yang tinggi. Nah, lalu ada juga bagian output matching network di bagian output ini. Nah, setelah itu, output matching network ini bertujuan untuk menyesuaikan output transistor atau beban yang digunakan. Nah, ini efisiensi dan gate rangkaian itu dapat dimaksimalkan juga. Nah, setelah itu ada juga biasing network yang terdiri dari kedua sumber dan kapasitor bypass untuk menjaga kestabilan tunggakan bias dan mencegah osilasi. Serta resistor dan induktor di jalur bias berfungsi untuk menjaga isolasi dari RF dan juga supply DC-nya. Ini kita bisa lihat di sini. Di sini ada biasnya di sini sumber dengan induktor di sini di atas, serta di bawahnya ada coupling kapasitor. Kita akan dijelaskan hasil oleh teman saya. Oke, hasil simulasi dari perhitungan untuk LG, LS, dan CC.
dan asumsi RS yaitu sekitar 50 ohm, serta mengasumsikan nilai yang lain dapat diketahui bahwa parameter S11, S21, dan S22 tidak terpenuhi. Untuk memperbaiki desain dapat digunakan ADS untuk mensimulasikan desain dan optimisasi parameter yang lain yang belum dihitung seperti yang dilakukan pada gambar 1 dan 2. Oke, dan ini adalah gambar grafik S parameter yang menunjukkan S21 mendekati target 10 dB pada 4,6 sampai 4,8 GHz, namun S11 input return loss dan S22 output return loss masih di atas min 10 dB. Pada rentang frekuensi yang sama mengindikasikan masalah matching pada input dan output yang belum optimal, sehingga menyebabkan rekoreksi daya dan perlu dioptimisasi lebih lanjut agar memenuhi target desain. Boleh bawahnya, Ben? Nah, terus yang ini grafik menunjukkan noise figure yang didapatkan sekitar 2,0 sampai 2,1 dB pada rentang 4,6 GHz sampai 4,8 GHz yang memenuhi target kurang da- kurang dari 3 dB. Merupakan hasil yang sangat baik terutama karena penggunaan transistor ATF 13284 yang memang dirancang untuk performa low noise. Nah, hasil ini tercapai karena jaringan pencocokan input. Oke, Ben, bawahnya aja, Ben. Terus yang ini grafik Smith chart yang menunjukkan S11 menunjukkan matching input yang optimal di 4,45 GHz. S11 0,263 lebih kecil dari 0,316 memenuhi target dari min 10 dB pada frekuensi tersebut. Namun lintasan S11 menjauhi pusat pada frekuensi lain, mengindikasikan weight matching yang batas dan konsisten dengan grafik S parameter sebelumnya yang menunjukkan S11 memburu di rentang frekuensi 4 Hz. Bawahnya, Ben. Terus yang ini untuk yang S22-nya, dari hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa LNA menunjukkan performa noise figure yang baik dengan sekitar 2,0 sampai 2,0 dB yang jauh di target 3 dB. Dengan memilih transistor dan noise matching input yang efektif, namun terdapat masalah signifikan pada matching input dan output. Meskipun S11 mendekati target, kedua parameter ini tidak memenuhi target secara konsisten di rentang frekuensi 4,6 sampai 4,8 GHz, menunjukkan bandwidth matching yang terbatas dan perlunya optimasi ulang jaringan pencocokan input dan output untuk mengurangi refleksi dan meningkatkan performa keseluruhan LNA pada frekuensi target. Nah, berikut tiga kesimpulan dari kelompok kita bahwa noise figure kita itu sangat bagus. LNA sudah memenuhi target dengan sangat baik, sekitar 2 dB berkat transistor dan noise yang matching. Terus perlu optimasi matching networks. Prioritas utama adalah memperbaiki jaringan pencocokan input dan output agar sesuai di rentang frekuensi target. Permasalahan utama LNA terletak pada keterbatasan matching input dan mismatch output yang signifikan pada rentang frekuensi 4,6 sampai 4,8 GHz yang tidak memenuhi target lebih dari kurang dari min 10 dB dan membutuhkan perbaikan drastis pada jaringan pencocokan. Kevin bawahnya. Dan ini referensi yang kita ambil. Terus simulasi dari LT-Spice akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk yang simulasi dari LT Spice kelompok kami. Baik, berikut adalah analis untuk simulasi dari LT Spice kelompok kami. Dan ini rangkaian sesuai dengan source inductive degeneration tadi. Dan untuk nilai induktor dan kapasitornya sudah saya sesuaikan dengan hasil dari analisis matematis yang ada di laporan. Dan untuk hasil simulasinya adalah sebagai berikut, di mana untuk S11 itu memenuhi target di mana kurang dari minus 10 dB. Lalu untuk S21-nya ini tidak memenuhi karena harusnya di atas 10 dB, tapi ini jauh di bawah 10 dB. Dan untuk yang S22 itu juga dia memenuhi karena nilainya kurang dari minus 10 dB. Dan setelah ini akan ditampilkan untuk untuk simulasi dari ADS karena kami memperbaiki desain di LT Spice ini dan dioptimasi dan dituning di aplikasi ADS. Oke, maka selanjutnya kelompok kami akan mensimulasikan rangkaian yang telah kami buat di IDS seperti yang bisa dilihat di layar bahwa kami menggunakan topologi common source. Dan untuk parameter-parameter dari parameter-parameter yang sudah dihitung di analisis matematis sebelumnya telah dimasukkan juga ke dalam simulasi ini. Nah, di sini maka dari hasil simulasi bisa kita lihat. Nah, di sini bisa lihat untuk frekuensi rentang dari 4,6 sampai 4,8 atau kita ambil sampel di 4,5 sampai 5 saja, itu untuk S22 itu masih di bawah 10 di bawah minus 10 dB. Lalu juga untuk yang S11 juga masih di bawah rentang minus 10 dB. Dan untuk S21-nya itu masih di atas 10 dB. Bisa kita lihat di sini dari 4,5 atau 4,6 saja itu udah di 10,5 dan ketika di akhirnya 4,
9 itu masih di 10,4 dB, sehingga hasil dari S21, S11 dan S22, S21 dan S11-nya sudah sesuai dengan yang target yang diinginkan. Lalu masuk ke grafik yang kedua, di sini ada grafik noise figure. Nah, di sini bisa kita lihat juga yang merah NF2 itu ada noise figure yang kita dapatkan untuk range dari 4,5 sampai 5. Kita bisa lihat di sini angkanya saja masih di bawah 2,5. Sehingga itu sudah di bawah dari target yang kita inginkan, yaitu di bawah 3, sedangkan ini sudah di bawah 2,5, artinya sudah sangat memenuhi dari target yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini ada impedansi dari S11 dan S22-nya. Sesuai dengan yang kita sudah masukkan, kita masukkan parameter R-nya tadi itu 50 ohm, sesuai dengan R yang kita gunakan di rangkaian. Dan untuk impedance matching-nya, kita bisa dapatkan di sini, sesuai dengan yang 30,389 plus J8,135 untuk yang S11, dan juga 28,408 plus J27,050 untuk yang S22. Itu untuk impedance matching dari keduanya.